Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini sedikit demi sedikit saya akan membahas tentang Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang seleksi jabatan fungsional guru P3K tahun 2022. Nah, di sini banyak hal sedikit demi sedikit saya bahas. Untuk mengetahui update-nya silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi. Nah, di sini ada hal penting bagi pelamar prioritas P3 ke guru yang harus diketahui. Apa itu? Mari kita lanjutkan. Ini di pasal 33, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi pelamar prioritas kemarin saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu prioritas 1, 2, dan 3. Prioritas 1 itu bagi yang sudah mengikuti tahun 2021 dan nilainya memenuhi ambang batas. Prioritas 2 bagi tenaga honorer K2 yang belum memenuhi ambang batas. Sedangkan prioritas 3 bagi guru honorer sekolah negeri yang belum memenuhi ambang batas maupun yang akan daftar dengan syarat masa kerjanya minimal 3 tahun. Jadi bagi pelamar prioritas itu hukumnya wajib untuk mendaftar di sekolahnya sendiri. Jadi saingannya, kalau dilihat saingannya itu adalah teman satu sekolah sebenarnya ini. Kalau formasinya misalnya yang prioritas itu ada 3 orang, jika yang prioritas ada 3 orang ya, kemudian formasinya hanya satu, berarti ya di peringkat itu. Tapi kalau formasinya 3, berarti semuanya masuk. Jadi di sini itu otomatis tetap di peringkat. Kalau tidak di peringkat itu berarti formasinya banyak. Tapi kalau formasinya sedikit ya otomatis tetap dicari nilai yang terbaik. Untuk ayat 2-nya dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi kalaupun di sekolah induknya itu tidak ada formasi, itu bisa mendaftar ke sekolah lain, tetapi yang masih tersedia kebutuhannya. Kalau semuanya formasinya hanya satu-satu dan terpenuhi semua, berarti otomatis dalam ayat 2 ini yang prioritas kalau di induknya tidak ada, tidak bisa daftar ke sekolah lain, mungkin ke daerah lain. Sedangkan ayat 3-nya, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai PPK. Nah, di sini kan akhir ini banyak berita CPNS mengundurkan diri. Lah di sini jadi kalau ada mungkin di luar daerah tetapi masih tersedia formasi, itu juga dipikir-pikir jaraknya bagaimana, nanti segala sesuatunya harus dipikir dahulu. Jadi setelah diterima tidak mengundurkan diri. Nomor 4, keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, bagi seleksi umum, ini saya menjelaskan sekalian bukan yang prioritas. Dan nanti mungkin ada pertanyaan, bagaimana yang pendaftar umum, apakah bisa mendaftar di sekolah yang sudah ada pelamar prioritas. Di paragraf 6 pasal 34 ini dijelaskan seleksi kompetensi bagi pelamar umum ini dilakukan dengan menggunakan sistem CET UNBK. Jadi yang melakukan tes itu bagi pelamar umum. Di ayat 2-nya, pelamar umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memilih kebutuhan PPK CF guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Jadi dalam hal ini untuk pelamar umum itu bisa memilih semua sekolah yang ada di seluruh Indonesia yang belum ada atau belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Jadi yang pelamar prioritas tadi yang di sekolah induknya ada, tidak usah khawatir akan dimasuki oleh pelamar umum. Karena pelamar umum di Permenpan ini dijelaskan hanya bisa mendaftar pada sekolah yang belum terpenuhi formasinya. Jadi itu poin pentingnya. Saya akhiri, cukup sekian.
Jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.